Saya udah masuk belum? Oke, kalau gitu kita mulai ya semuanya. Baik, Bu. Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Halo. Oke, terima kasih atas kehadiran dari para peserta di webinar siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Dan kali ini kerjasama dengan Codex Powered by Telkom Indonesia. Nah, di siang hari ini, di hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, selama kurang lebih 1,5 jam, kita akan berbagi informasi, kita juga akan ada sharing session, ada berbagi informasi menarik, dan juga nanti akan ada giveaway yang diberikan oleh Codex. Jadi, teman-teman buat semuanya, mohon disimak acaranya sampai selesai, karena teman-teman bisa mendapatkan banyak hal di sini, tidak hanya informasi, juga siapa tahu nih yang beruntung bisa mendapatkan hadiah. Oke, dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Kurnia Hakim, bisa dipanggil Oli. Saat ini saya bekerja sebagai produser di sebuah media digital, yaitu Inchday Media. Namun sebelumnya saya selama 7 tahun bekerja di TV sebagai produser dan reporter news. Dan sebelumnya, saya juga 3 tahun bekerja di TV One sebagai reporter. Saya juga adalah alumnus Universitas Indonesia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Ilmu Sejahtera Sosial. Jadi buat teman-teman yang dari UI, halo. Dan juga mungkin buat teman-teman yang bukan dari UI juga, selamat siang, selamat datang di acara webinar kali ini. Dan yang pasti untuk di webinar kali ini menarik banget karena temanya dekat dengan kehidupan kita sebagai pekerja, sebagai orang yang cari kerja mungkin, atau sebagai orang yang memang saat ini pengen meningkatkan karirnya. Pas banget untuk datang atau menyimak webinar kali ini. Apalagi judulnya sangat menarik, yaitu Graduate Starter Pack to Begin Career Journey, Personal Branding to Boost Career. Jadi buat teman-teman yang pengen karirnya meningkat, silahkan wajib kudu mesti simak acara ini sampai selesai. Nah, sebelum kita memulai acara, saya pengen kasih tahu sedikit bocoran rundown kita di siang hari ini. Ada opening by MC oleh saya tadi, kalau nanti juga ada opening sekaligus sambutan dari Kasubdit Pengembangan Karir DPKHA UI, Ibu Sri Daryanti SEMM atau Ibu Cici. Nanti Ibu Cici akan kasih sedikit bocoran tentang DPKHA itu apa dan kegiatannya apa aja. Lalu kemudian ada introduction Codex, akan ada perwakilan dari Codex yang akan ngejelasin soal Codex itu apa, lowongan kerja yang lagi dibuka apa aja. Juga mungkin akan ada giveaway yang dikasih tahu bocoran-bocorannya. Nah, nanti harus disimak baik-baik ya pengenalan Codexnya. Lalu kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu sharing session yang akan dibawakan oleh Mbak Hiroko Amanda selaku Chief of Employer Branding Codex powered by Telkom Indonesia. Lalu nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab atau Q&A, lalu ada survei and photo session, dan terakhir ditutup dengan closing, itu sekitar pukul 3.30 siang atau sore ya. Oke. Dan juga saya pengen nih teman-teman meramaikan kolom komentar buat teman-teman yang mungkin pengen say hi biar tambah semangat lagi di siang hari ini. Ayo silakan say hi mungkin atau ucapin selamat siang. Pokoknya kita sama-sama memberikan energi positif, apalagi di tengah pandemi kayak gini memang kita perlu hal-hal positif dan juga yang pastinya biar imun kita tambah kuat. Oke, langsung aja kita menuju ke acara berikutnya, yaitu opening dan juga sambutan dari Ibu Sri Daryanti SEMM atau Ibu Cici selaku Kasubdit Pengembangan Karir DPKHA Universitas Indonesia. Pada Ibu Cici, kami persilakan. Silakan Ibu. Oke, Mbak Aulia, terima kasih banyak ya. Ya. Gimana suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Bu. Kedengeran. Oke, selamat siang semuanya, mahasiswa dan alumni UI dan mahasiswa lainnya. Selamat datang di acara Career Development Center Universitas Indonesia. Wah, kolom chatnya rame ya?
Selamat siang semuanya, boleh diramein chatnya. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat walaupun udah siang ya. Walaupun udah siang, waktunya bobo siang biasanya nih ya. Oke, jadi saya nggak akan lama-lama sambutan. Biasanya sebenarnya saya hanya mau memperkenalkan tentang Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni ya. Jadi perkenalkan, nama saya tadi ya udah disebutkan oleh Mbak Aulia. Nama saya Sri Daryanti. Saya merupakan Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir itu dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni gitu. Oke, jadi izinkan saya hari ini untuk memperkenalkan apa sih gitu ya DPKH UI itu. Jadi kalau kalian tuh ikut acara ini, acara Career Talk ini yang nanti akan menghadirkan dari Codex gitu ya, dari Telkom Indonesia. Jadi saya juga mau ngucapin selamat datang ya kepada Mbak Hiroko Amanda nih gitu ya, Mbak Hiroko Amanda. Terus ada Mbak tadi ada Mbak Harini ya, ada Mbak Harini, juga ada Mas Sagara Rizal nih dari Codex Telkom. Selamat datang. Terima kasih udah mau sharing gitu ya di UI tentang tadi temanya bagus banget tentang personal branding gitu ya. Saya inget banget kalau ngajar di kelas, jadi saya juga ngajar di kelas, saya cuman inget mahasiswa-mahasiswa tertentu aja gitu. Jadi kan kalau ngajar banyak ya, jadi saya cuma inget mahasiswa-mahasiswa yang menonjol. Nah, mahasiswa-mahasiswa menonjol ini yang biasanya punya tadi tuh, punya personal branding yang bagus gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian punya personal branding yang bagus tuh kalian akan diingat biasanya, termasuk oleh dosen gitu. Jadi kalau nilainya mungkin agak-agak harus dikatrol dikit, saya ngeliat oh ini anak yang di kelas sih bagus gitu ya. Jadi personal brandingnya oke gitu. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang personal branding dan pentingnya untuk karir kalian ke depan. Nah, acara-acara ini dipersembahkan oleh siapa sih gitu kan ya? Oke. Jadi acara-acara seperti ini secara sistematis dipersembahkan oleh kalian pasti udah kenal Career Development Center Universitas Indonesia, dan sebenarnya CDCU itu adanya di bawahnya Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni gitu ya. Jadi CDC adalah salah satu subdirektorat gitu ya yang adanya di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Atau kalau mau nggak panjang-panjang singkatnya dari DPKH UI gitu. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan tentang DPKH UI itu apa ya. Jadi kalau kalian main-main ke Pusgiwa gitu ya di lantai 1 gitu ya, kalian main-main sebenarnya itu merupakan kantornya DPKH UI gitu. Jadi DPKH UI itu selain ada CDC, kita punya program-program lain gitu ya. Jadi tugas kita adalah memberikan tadi program-program untuk pengembangan karir kepada kalian nih alumni yang baru lulus atau kepada calon lulusan. Jadi biasanya untuk untuk mahasiswa semester akhir kalian bisa ikut tuh program-program kita gitu ya. Terus kita juga ada subdirektorat magang gitu. Jadi internship dan hubungan industri. Jadi kalau kalian tertarik untuk melakukan internship gitu ya, dan tadi ya kalian mau ikut nanti ada acara expo kita, Job Expo di bulan November, itu adanya di bawahnya DPKH UI gitu. Terus kita juga sebenarnya punya peran dalam hubungan alumni nih gitu. Jadi kalau tadi Mbak Aulia nih kan alumni kita dipanggil lagi untuk ayo dong Mbak Aulia gitu ya, kontribusi ke UI kembali gitu ya. Itu sebenarnya tugasnya adanya di DPKH UI gitu. Terus ada lagi subdirektorat yang lain, yaitu subdirektorat research study. Jadi kalau kalian lulus gitu ya, nanti kalian akan disurvei kembali, ditanya dulu kuliah di UI itu satisfied gak sih gitu ya. Terus berapa sih sebenarnya gaji anak UI gitu. Itu sebenarnya kita lacak tuh dengan melakukan yang namanya research study kepada lulusan, juga kepada pengguna lulusan, disebut sebagai employer study. Dan terakhir, tugas mulia kita gitu ya, tugas mulia kita adalah untuk pengumpulan dana abadi UI gitu ya. Jadi ada endowment fund yang digunakan untuk tridharma gitu. Jadi untuk bikin beasiswa, penelitian gitu ya, dan pendidikan gitu. Boleh next? Oke. Nah nih kita punya media-media yang bisa kita kalian lihat. Jadi kalau kalian pengen selalu update gitu sama kegiatan-kegiatannya CDC UI,
dan DPKHUI bisa lihat dari website kita. Ya, jadi ada cdcui.ui.ac.id dan ada website dari alumni.ui.ac.id gitu ya. Oke, nah itu website. Nah sekarang kita punya sosial media. Gitu. Boleh next? Ya, jadi salah satu pengukuran kan UI termasuk dalam universitas yang secara green matrix gitu ya. Dan web matrix itu termasuk yang nomor 1 ya di Indonesia itu karena secara teknologi cukup terdepan. Nah jadi kalian bantu kita gitu ya untuk follow gitu ya sosial media kita supaya rankingnya UI juga semakin baik dan sebenarnya untuk manfaat kalian sendiri nih supaya kalian dapat informasi terkini tentang program-program dari CDC UI dan DPKH UI. Jadi kita punya 4 Instagram, yang umum adalah DPKH UI. Kemudian kalau alumni ini nanti kalau kalian jadi alumni, kita punya Instagramnya UI Alumni. Di sana akan update perkembangan tentang programnya hubungan alumni. Terus kita juga punya majalah alumni yang kalian bisa download secara gratis. Jadi ada e-magazine-nya gitu ya. Bisa lihat, dicek di Instagramnya majalah alumni. Dan terakhir yang paling banyak followernya gitu ya, secara organik, itu adalah Instagramnya CDC UI. Jadi kalau kalian pengen tahu acara-acara yang menarik seperti hari ini, by Codex Telkom, nanti minggu depan ada lagi gitu ya, follow Instagramnya kita. Oke, next boleh? Apalagi sih gitu ya, jadi kalau Instagram kan biasanya masih muda ya. Nah yang udah lebih mature tuh biasanya follow-nya Facebook gitu ya. Jadi kita masih punya media sosialnya Facebook, ada CDC UI dan ada juga Tracer Study UI. Boleh next lagi? Ya, oke. Setelah Facebook, Twitter. Nah, anak-anak sekarang trendsetternya biasanya di Twitter nih. Jadi kita juga punya Twitter untuk kalian follow dan untuk kalian ikutin informasinya, gitu ya. Kita punya CDC UI Karir. Terus kita juga punya Twitternya alumni. Kita punya Twitternya Tracer Study UI, gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu nih berapa sih gajinya lulusan UI, gitu ya. Itu adanya di Tracer Study UI. Jadi kita sudah melakukan survei kepada lulusan gitu ya. Lihat berapa sih average rata-rata lulusan UI gitu ya. Nanti kalau kalian nanti diwawancara, terus kalian nggak tahu informasi, coba dicek di Tracer Study UI ya. Jadi kalian bisa ngeliat tuh berapa average lulusan UI itu di dunia kerja. Terus yang terakhir ada yang DPKH UI ini yang paling baru. Oke. Next. Apalagi ya sosial media kita punya LinkedIn gitu, jadi jangan lupa di add gitu LinkedIn kita supaya kalian akan update pekerjaan-pekerjaan gitu ya yang diposting gitu ya di melalui CDCU. Dan terakhir kita punya YouTube ya. Jadi acara-acara kayak gini kalau teman kalian nggak sempat gitu ya untuk melihat atau misalkan ada yang nggak sampai selesai gitu, kita akan upload gitu ya di YouTube-nya DPKH UI. Gitu. Ya, jadi banyak-banyak berbuat kebaikan nih. Cara-cara kebaikan yang paling gampang adalah dikasih like dan follow gitu. Udah cukup kali ya dari saya. Mudah-mudahan acara kali ini bermanfaat dan kasih insight yang banyak buat kalian. Termasuk tadi saya dengar ada informasi tentang tadi ya peluang kerja di Codex ya, Codex Telkom Indonesia. Dan yang paling asik kayaknya nanti ada giveaway menarik tuh. Tadi saya lihat ada bocorannya. Cukup oke. Gitu. Oke Mbak Aulia, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sharing ya. Silakan. Oke, terima kasih untuk Bu Cici atas informasinya yang bermanfaat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua sosial media yang DPKH UI punya ya. Oke, kita tadi udah dapat sedikit bocoran nih soal Codex. Terus juga katanya ada peluang kerja di sana. Terus juga katanya ada giveaway. Nah, biar lebih detail lagi soal Codex powered by Telkom Indonesia, saya akan memberikan kesempatan untuk Mas Sagara Rizal selaku employer branding Codex untuk menjelaskan lebih detail soal Codex. Oke, kalau begitu silakan untuk Mas Sagara. Terima kasih Mbak Aulia. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran. Oke, aku share screen dulu ya. Siap. Sudah kelihatan?
Baik teman-teman UI, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ya. Karena kan lagi pandemi kayak gini, bukan berarti kita harus di rumah ya. Kita harus meningkatkan skill dan knowledge juga untuk teman-teman bisa lebih berkembang. Jadi karena sekarang ini persaingan kan semakin tinggi, ya. Karena banyak yang dirumahkan, kemudian juga lowongan semakin sedikit, sehingga persaingan akan lebih ketat. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sanggara, saya dari MNF Indonesia Codex, Portai Telkom Indonesia, akan menjelaskan Codex itu apa sih gitu, apanya Telkom Indonesia gitu, sampai harus ada namanya Codex gitu. Tapi sebelum itu mungkin ada yang pernah dengar dulu Codex itu, ada yang pernah dengar nama Codex nggak? Boleh pakai chat, ada yang pernah dengar? Oh, pernah, Aryo. Oke, sudah pernah. Baik, ada yang belum juga ya. Baik, terima kasih teman-teman responnya. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail untuk Codex Portai Telkom Indonesia itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah dengar Codex gitu ya, Codex itu adalah official recruiter to support Telkom Indonesia, khususnya Telkom DXB, Digital and Next Business Department, in order to change Telkom Indonesia from telco company to digital telco company. Jadi Codex ini adalah hiringnya untuk Telkom Indonesia, khususnya di bidang Digital and Next Business Department. Nah, Codex sendiri ini bukanlah anak perusahaan, jadi Codex tidak berdiri sendiri, tapi Codex adalah bagian dari Telkom DXB atau Digital and Next Business Department. Codex juga bukan seperti pihak ketiga ya, bukan pihak ketiga, jadi bukan seperti Glins gitu ya. Kalau Glins itu kan pihak ketiga untuk perusahaan, ke semua perusahaan. Kalau ini Codexnya itu adalah official recruiter khusus untuk Telkom Indonesia saja, seperti itu. Dan tugasnya Codex ini juga berperan aktif mengubah Telkom Indonesia dari tadinya telco company menjadi digital telco company. Ya, jadi Codex ini istilahnya kayak HR rekrutmennya untuk masuk ke Telkom Indonesia. Nah, isinya adalah nurture digital talent through amazing talent experience. Nah, ini artinya adalah memaintain atau memelihara atau melakukan pengembangan digital talent ya. Talent itu kalau kita nyebutnya karyawan di sini sebagai talent, digital talent, melalui amazing talent experience. Jadi melalui pengalaman-pengalaman yang amazing. Jadi tidak cuma sekedar pengalaman yang biasa, tapi juga pengalaman yang luar biasa ketika teman-teman nanti bekerja di digital talentnya Telkom Indonesia. Nah, ini adalah sosial medianya Telkom Indonesia. Ini adalah sosial media dari Codex by Telkom Indonesia. Itu ada Instagramnya di codex.telkom, teman-teman bisa follow, atau di Twitternya di codex_telkom. Kita juga punya Medium, tempatnya untuk teman-teman baca yang suka baca artikel, yang pengen tahu lebih detail terkait pekerjaan di digitalnya Telkom Indonesia, itu bisa dilihat di medium.com/codexstories. Kemudian ada YouTube-nya juga, Codex Telkom Indonesia, kemudian ada LinkedIn, dan terakhir ada website kami, yaitu www.codex.indonesia. Nah, ini buat teman-teman yang tadi bertanya atau pengen tahu gitu ya, atau penasaran sebenarnya lowongan apa aja sih yang dibuka. Nah, kita buka banyak sekali lowongan ya, dimulai dari data scientist sampai mobile developer untuk iOS dan untuk Android. Nah, ini lowongan yang dibuka melalui Codex. Nah, nantinya semua ini akan bekerja di Telkom Indonesia gitu ya. Jadi dari mulai data scientist sampai mobile developer untuk Android ataupun iOS itu nanti untuk kerja di Telkom Indonesia. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman silakan masuk ke website kami, yaitu di join.codex.works.
sekali lagi di join.codex.works untuk tahu lebih detail persyaratan apa aja sih sebenarnya yang harus dipenuhi, syarat-syaratnya seperti apa, terus kemudian penjelasan lebih detail sebenarnya data scientist itu apa gitu, UX researcher itu seperti apa, UX designer itu seperti apa gitu ya. Silahkan teman-teman masuk ke website kami di join.codex.works dan bisa langsung di-apply ya. Nah, ini juga bisa disebarin teman-teman, bisa disebarkan ke teman-temannya atau mungkin ke kakak kelas, saudara, ke keluarga yang lain. Kalau misalkan punya rekanan atau keluarga yang butuh pekerjaan, karena kan sekarang era pandemi seperti ini kan makin susah ya lowongan pekerjaan. Nah, untuk giveaway time, nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia bahwa ada giveaway dan 7 penanya terpilih yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa saldo link aja, masing-masing 50.000 ya. Jadi nanti akan ada 7, berarti totalnya adalah 350. Ya. Jadi teman-teman silahkan feel free banget untuk teman-teman bertanya di kolom chat, bisa dengan format nama underscore pertanyaannya seperti apa. Nah, nanti dari tim Codex akan memilih 7 penanya terpilih yang beruntung akan mendapatkan saldo link aja berupa 50. Oke, baik teman-teman, itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aulia. Terima kasih banyak Mbak Aulia. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Sagarta untuk informasinya, dan juga sekali lagi diingatkan nih untuk teman-teman bisa langsung cek untuk lowongannya di join.codex.works ya. Oke, dan kita langsung aja ke sesi utama kita, yaitu sharing session oleh Mbak Hiroko Amanda selaku Chief of Employer Branding Codex powered by Telkom Indonesia. Nah, kalau sedikit kita ngomongin Mbak Amanda tadi udah tahu sebagai apa, dan Mbak Amanda itu adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Nah, ini sedikit ya bocoran dari CV-nya Mbak Hiroko. Nah, jadi buat teman-teman mungkin nanti yang interview di Codex mungkin akan bertemu dengan Mbak Hiroko, jadi tolong diingat baik-baik wajahnya Mbak Hiroko ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita berikan kesempatan buat Mbak Hiroko untuk sharing session mengenai personal branding to boost career. Kepada Mbak Hiroko, kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Aulia. Selamat siang menuju sore ya teman-teman, semoga masih semangat, masih siap mendengarkan webinarnya, dan semoga webinar kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya akan share dulu. Oke. Di siang sore hari ini saya akan banyak sharing, atau lebih tepatnya diskusi ya. Jadi karena kalau biasanya saya webinar itu lebih suka untuk diskusi bersama-sama, jadi nggak hanya satu arah, tapi lebih ke arah 2 arah. Jadi teman-teman juga bisa aktif buat tanya, bisa menjawab, atau bisa sharing juga pengalamannya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu personal branding to boost career. Nah, sebelumnya aku mau jelasin sedikit aja terkait CV, atau kita perkenalan dulu lah ya. Katanya kan kalau misalnya nggak kenal tuh nggak sayang, jadi mau kenalan sedikit dulu tentang apa sih experience, atau dulu itu kerjanya sebagai apa sih gitu. Oke, perkenalkan, namaku Hiroko Amanda, biasa dipanggil Hiroko atau Hiro. Lulusan dari Universitas Airlangga, jurusan psikologi tahun 2015. Jadi lulusnya waktu itu tahun 2015. Nah, setelah lulus sampai saat ini tuh sempat beberapa kali pindah kerja sih, tapi masih di satu lingkup pekerjaan, yaitu human resource. Kenapa? Karena saya cinta dengan pekerjaan itu. Gimana cara mengelola talent, gimana caranya retain, attract, sampai akhirnya retire, itu saya cinta dengan pekerjaannya. Karena itu bisa dilihat bahwa dari di PT Alvindo Catur Sentosa, kemudian di Astra Internasional, kemudian di Universal Teknoreksa Jaya, sampai saat ini di Telkom Indonesia, pekerjaan saya meliputi dunia HR, dari rekrutmen, kemudian waktu itu sempat menjadi MT di Astra. MT-nya juga khusus human capital juga, jadi belajarnya HR, kemudian menjadi rekrutmen assessment di Wir Kompetensi, dan saat ini
sebagai employer branding seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, sebenarnya personal brandingnya udah kelihatan banget ya seorang Hiroko itu apa sih gitu. Ya, seorang Hiroko itu ingin dikenal sebagai seorang XR expertise. Jadi ketika orang itu kenal Hiroko itu siapa sih gitu. Hiroko itu ya seorang XR expertise gitu, seorang speaker yang suka sharing terkait HR, tentang dunia kerja, tentang gimana caranya fresh graduate preparationnya untuk dunia kerja, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan next. Nah, sebelum kita mulai materi, aku ingin teman-teman mengisi sedikit nih. Kalau di depan ada tulisan scan me, bisa dilihat scan me-nya bisa di scan melalui handphonenya masing-masing. Kalau misalnya di handphone nggak bisa, di bawah situ ada tulisan ke Mentimeter, menti.com, kemudian ada kodenya. Nah, teman-teman bisa sama-sama buka kodenya. 15, 29, 15, 29, 97, 4. Di menti.com. Mau stop share sebentar, mau share yang oke. Nah, cukup menarik ya. Satu kata kalau dengar Steve Jobs itu teman-teman apa sih yang dibayangin gitu. Nanti kalau udah isi jangan di back dulu ya, karena akan ada pertanyaan kedua setelah ini. Jadi kita tunggu dulu teman-teman jawab 2 menit lagi lah. Setelah itu kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apple. Paling banyak Apple ya. Apple, Innovation, CEO. Oke. iPhone, Innovation. Next, kita tunggu 1 menit lagi. Oke. Masih bergerak. Masih bergerak. Oke, menarik. Oke. Masih ada yang mengisi. Oke, kita sambil lihat di sini paling banyak teman-teman bilang kalau misalnya Steve Jobs itu apa sih? Apple. CEO, Apple, iPhone, Innovation, inovator. Oke, selesai. Nah, kita bisa ngeliat ya di sini kalau misalnya kita dengar kata Steve Jobs itu yang langsung muncul di pikiran kita itu Apple, produknya, iPhone, teknologi, innovation. Nah, kelihatan banget ya berarti seorang Steve Jobs ini orang yang penuh inovasi, teknologi, dan menghasilkan produk yang bahkan dikenal di seluruh dunia, yaitu Apple. Produk Apple siapa sih nggak tahu gitu kan. Di Indonesia juga orang kalau pakai handphone, kalau nggak Apple, Samsung. Udah 2 itulah. Nah, berarti personal brandingnya dia kuat banget di produknya dia, yaitu Apple. Dan itu benar-benar termindset di semua orang. Jadi ketika kita tanya Steve Jobs itu apa, pasti orang-orang akan langsung berpikir, oh iya, dia pasti penciptanya Apple. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa teman-teman next. Nah, ini pertanyaan kedua. What do you want to be known for? Apa sih yang teman-teman harapin? Apa sih yang ingin dikenal dari teman-teman? Teman-teman ingin dikenal sebagai my work and legacy, orang baik. Wah, orang baik. Mulia sekali. Oke, digital creator, myself, scientist, idealis, humble and stay powerful, unique, engineering. Oke.
myself, innovator, business account, legend, HR nice person, HR professional, hardworking, human being, discipline, hardworking. Oke, data scientist, good leader. Oke, kita kasih 1 menit lagi buat teman-teman isi. Filantropis. Oke. Menarik, businessman, being useful in society, iman. Iman, apa itu iman? Menarik. Saya nggak tahu iman itu apa. Kind, analis, hardworking. Oke, arah ayah yang baik. Waduh, anak-anak UI ini luar biasa, cita-citanya jadi ayah yang baik ya. Mulia bagus sih. Oke. Ustazah. Masya Allah, nih orang-orangnya luar biasa sekali nih. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya salah nggak sih yang ditulis teman-teman gitu ya? Sebenarnya nggak ada yang salah, udah bener. Pengen jadi writer, pengen kreatif, pengen jadi engineer, geek, data guy, problem solver, HR, smart woman, profesional, talented, skillful, nggak ada yang salah. Tapi teman-teman bisa dibayangin nggak sih? Mungkin orang yang menuliskan creative person, menuliskan HR expert, can be trust, mungkin ada jutaan orang di dunia ini yang menuliskan hal yang sama. Terus kenapa HR atau teman-teman rekruter itu harus milih teman-teman? Kalau jawabannya teman-teman sebenarnya biasa-biasa aja, sama aja yang dijawab sama orang lain, orang pada umumnya. Itu kan pasti jadi pertanyaan, gimana sih caranya kita membranding diri kita supaya kita itu unik, nggak sama. Kalau cuma bilang kreatif, semua orang juga kreatif. Orang desain interior pasti kreatif, orang arsitektur pasti kreatif. Terus apa yang bedain? Nah, di materi hari ini saya mau menjelaskan atau sharing sedikit gimana sih caranya teman-teman bisa membranding personal diri teman-teman supaya terlihat menarik di bisnis atau di karir teman-teman. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Materi hari ini akan terbagi menjadi 5 konten besar. Jadi aku akan jelasin terkait apa sih personal branding itu, kemudian kenapa sih personal branding itu penting, kemudian gimana caranya kita bikin personal branding yang terlihat atau yang menarik buat para rekruter kita. Terus kemudian gimana sih caranya sosial media itu membantu kita buat melakukan personal branding. Dan yang terakhir, gimana sih caranya kita membangun personal branding di kantor atau di area kita bekerja. Apakah sama atau beda sih kalau kita mau build personal branding di kantor? Kurang lebih akan ada 5 tema ini yang dijelaskan. Kita masuk yang pertama, apa sih personal branding itu? Oke. Gampangannya menurut Jeff Bezos ya, ya kita tahu lah ini CEO-nya Amazon. Your brand is what other people say about you when you are not in room. Gampangannya, kalau misalnya kamu nggak ada di situ, orang itu ngomongin kamu apa sih? Orang gosipin kamu apa sih? Kalau misalnya kamu lagi nggak ada di ruangan, misalnya kamu harus presentasi di kantor atau di kampus, kalau kamu selesai orang bakalan ngomongin apa sih? Misalnya, wah ternyata Hiro presentasinya jelek ya, ternyata cara ngomongnya nggak bagus tuh. Atau, wah ternyata Hiro waktu ditanyain jawabannya bagus banget, keren banget. Nah, itulah personal branding. Apa yang orang ngomong tentang kalian ketika kalian tuh nggak ada. Jadi nggak pakai basa-basi, nggak pakai embel-embel. Kemudian yang kedua adalah oke. Oh, PPT-nya belum keluar ya, sorry. Udah ada PPT-nya? Udah ya? Oke. Tadi ternyata belum. Skip. Oke, sip. Jadi yang pertama ya, yang tadi ya, ketika orang kamu nggak ada itu apa sih yang orang omongin tentang kamu? Yang kedua, menurut Marketing Hub,
personal branding adalah how you promote yourself. It is the unique combination of skills, experience, and personality that you want the world to see you. Jadi sebenarnya apa sih hal unik yang kalian punya dari segi skill, experience kalian, personality kalian yang ingin kalian tunjukkan ke dunia. Jadi kalian ingin dilihat sebagai apa sih gitu. Itu adalah personal branding. Mungkin sedikit tadi yang teman-teman udah tulis di Mentimeter tadi itu ya benar, itu personal branding, apa sih yang ingin teman-teman lihat gitu kan. Itu adalah definisi dari personal branding. Yang kedua, kenapa sih personal branding itu jadi sesuatu yang penting saat ini? Mungkin banyak webinar, banyak training saat ini tuh yang benar-benar menggaungkan gitu kan, personal branding, tapi sebenarnya penting nggak sih? Nah, yang pertama, help you stand out from the crowd. Jadi pentingnya personal branding itu jelas supaya kita terlihat. Seandainya nih Telkom lagi melakukan rekrutmen gitu, dari 1.000 orang, kenapa sih harus milih Anda? Kenapa sih harus milih teman-teman? Apa sih yang paling menonjol dari diri teman-teman yang bisa terlihat? Atau kalau misalnya tadi Ibu Cici bilang ya, dosen tuh kenalnya cuma 2 sebenarnya, mahasiswa yang menonjol banget atau mahasiswa yang nyebelin banget aslinya. Cuma itu. Kalau yang tengah-tengah itu biasanya yang anteng-anteng tuh dosen tuh jarang kenal gitu. Tapi kalau yang sering bolos, sering cari masalah atau yang pinter banget tuh pasti bakalan kelihatan. Cuma kan kita nggak mau lah ya masa jadi yang paling jelek gitu. Nah, jadi gimana caranya kita menjadi yang paling menonjol. Kemudian yang kedua, most recruiter use social media during the interview process. Jadi sebenarnya sekarang tuh banyak banget recruiter itu yang searching teman-teman tuh di sosial media. Jadi sebelum teman-teman interview, biasanya kita itu cek dulu sosial media teman-teman. Dari Instagram, dari LinkedIn, dari Twitter. Kita pengen lihat kesehariannya teman-teman tuh ngapain aja sih. Terus teman-teman tuh biasanya daily life-nya itu apa aja. Nah itu kita pengen lihat tuh, nanti ketika kita interview sebenarnya match nggak sih? Sebenarnya teman-teman waktu interview cuma ngomong positif-positif doang nggak sih? Padahal tuh cuma making good aja. Nah itu, jadi itu pentingnya personal branding. Kemudian next, lead to opportunities gitu ya. Dengan teman-teman menjadi menonjol, semakin teman-teman bersinar, sebenarnya opportunity itu datang ke teman-teman tanpa harus teman-teman mencari. Contohnya, misalnya teman-teman punya LinkedIn gitu kan, dengan teman-teman mengisi banyak experience, sertifikasi, kemudian banyak pengalaman teman-teman, tanpa teman-teman tuh harus nyari kerja, recruiter tuh akan datang kok ke teman-teman, akan melihat CV teman-teman dan menawarkan teman-teman pekerjaan. Itu pentingnya personal branding juga. Tanpa harus teman-teman susah mencari kerja, nyari kerja, mereka yang akan datang ke teman-teman. Kemudian yang keempat adalah build trust and credibility. Nah, bangun kepercayaan ini kan susah ya. Jadi jangan sampai personal branding teman-teman itu rusak karena ada case atau ada permasalahan di mana teman-teman tuh nggak bisa dipercaya. Karena itu susah banget membangun kepercayaan seseorang, terutama di tempat kerja. Itu pentingnya juga personal branding. Next, create professional security. Dimana kalau di sini dengan teman-teman punya personal branding, dengan tahu menempatkan diri teman-teman, tahu ingin dilihat sebagai apa, sebenarnya itu membuat karir teman-teman tuh lebih aman. Jadi teman-teman udah tahu nih karir ke depan ingin jadi apa sih, gimana sih cara prepare-nya, apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, teman-teman tuh tahu di situ. Kemudian yang terakhir ada build networking. Dengan teman-teman punya personal branding yang bagus, pastinya networking itu akan banyak. Di Instagram, di LinkedIn, di Twitter, networking itu akan datang begitu saja. Nah, sekarang, oh iya teman-teman kalau mau tanya boleh langsung ke kolom chat aja, langsung tanya di sana. Kalau kepikiran apa boleh langsung ditanya, ntar kita akan bahas waktu tanya jawab. Jadi teman-teman boleh langsung nulisin aja kalau misalnya tiba-tiba klik inget pengen nanya apa. Sekarang how to create strong personal branding. Nah, yang pertama adalah think of yourself like a product gitu. Kenapa sih gitu? Kalau misalnya kita tahu kalau
apa ya? Nah, contohnya tadi deh, Steve Jobs. Steve Jobs itu teman-teman melihat bahwa kata pertamanya tuh Apple gitu. Apple. Kenapa sih Apple gitu? Apple itu kan sebuah produk yang inovatif, penuh teknologi, benar-benar mengubah dunia. Nah, itu yang Steve Jobs mau juga. Jadi, Steve Jobs itu membranding dirinya dengan sebuah Apple atau sebuah produknya dia. Di mana produknya inovatif, di mana produknya itu full of teknologi, berimpact buat semua orang, dan ketika kita melihat seorang Steve Jobs, ya itulah yang terlihat. Sama kayak teman-teman, ketika teman-teman ingin melihat diri teman-teman itu seperti apa, bayangkan teman-teman itu sebagai jualan produk. Jadi ketika teman-teman punya bisnis jualan produk, pastinya teman-teman menjual produk tersebut dengan keunikan produk tersebut. Misalnya ada teh botol, ada teh pucuk, ada teh javana, teh apapun itu kan banyak jenis teh. Kenapa sih teman-teman milihnya, misalnya kenapa sih milihnya teh pucuk? Gimana sih caranya teh pucuk tuh membrand dirinya supaya bisa menang dengan brand-brand yang udah lama? Nah, mereka kan punya keunikan sendiri, misalnya daun tehnya diambil di pucuknya aja. Nah, itu keunikannya dia yang mungkin teh botol lain tuh nggak ada tuh yang kayak gitu. Sama dengan diri teman-teman. Ketika teman-teman menciptakan personal branding, buatlah branding tersebut tuh yang powerful. Yang benar-benar ketika orang lihat itu, wah ternyata ini orang keren banget ya, hebat banget ya. Kayaknya jarang deh ada orang kayak gini. Otentik. Jadi apa ya, kalau bisa apa sih yang unik dari diri teman-teman yang mungkin tuh nggak ada di orang lain. Misalnya teman-teman jurusan manajemen. Lulusan manajemen kan segabrek ya di seluruh Indonesia, ribuan yang wisuda. Apa sih nilai jual yang unik dari diri teman-teman? Misal, teman-teman jurusan manajemen nih, tapi teman-teman punya certified of social media analyst. Keren kan? Habis itu teman-teman bisa Photoshop, teman-teman bisa bikin misalnya bisa bikin poster, bisa bikin desain. Nah, itu nilai jual tuh buat teman-teman yang mungkin orang lain nggak punya dengan jurusan manajemen. Kemudian konsisten. Teman-teman juga harus konsisten. Ketika tahu ingin menjadi apa, lakukanlah itu, jangan berganti-ganti. Kenapa? Karena orang tuh bakal bingung gitu kalau misalnya sehari jadi writer, sehari nggak asik jadi writer, jadi researcher aja gitu, nyoba jadi researcher, nggak asik lagi jadi desainer, nggak asik lagi. Nah, recruiter kan bingung ya, kok bosenan sih nih anak gitu, nanti kalau misalnya kerja di tempat kita bosenan juga nggak sih gitu. Jadi kalau bisa ke teman-teman yang lagi kuliah atau yang lagi prepare buat kerja, cari kerja, tentuin dulu kira-kira pinginnya itu kerja di bidang apa sih, atau role-nya itu pingin apa sih. Nah, itu dulu pastiin. Kemudian visible dan valuable, ini juga harus terlihat dan memiliki value. Nah, kalau misalnya contohnya sendiri sih, dulu waktu aku kuliah, secara akademik itu nilaiku jelek. Jadi bisa dibilang di kampus nggak kelihatan lah gitu, nilainya biasa aja, so-so gitu kan. Tapi yang pingin aku tonjolkan waktu itu, kebetulan dulu aku jadi atlet di Jawa Timur, dulu sebagai atlet anggar. Nah, karena akademik aku nggak kelihatan, jadi aku menonjolkan di situ bahwa saya membanggakan Universitas Erlangga dan Fakultas Psikologi sebagai atlet. Ya udah, akademiknya jelek nggak apa-apa lah, maksudnya ya nggak jelek banget, maksudnya IP tetap 3 gitu, tapi ya bukan yang cum laude gitu. Tapi ada hal lain nih yang unik, yaitu sebagai seorang atlet anggar yang mungkin di Universitas Erlangga sedikit yang jadi atlet, sedikit juga yang jadi atlet anggar. Nah, itulah unik yang bisa dijual. Terus ngaruh nggak sih Mbak gitu kan waktu dunia kerja? Nah, itu juga ngaruh banget. Jadi masuk dulu di Astra Internasional, pertanyaan-pertanyaan buat aku itu kebanyakan cuma dunia anggar aja, sampai bingung juga. Jadi akademik tuh nggak ditanyain, yang tanyain kok bisa sih jadi atlet anggar, dulu mainnya di mana aja, terus gimana tuh cara bagi waktu. Jadi hal-hal yang unik-unik itu tuh harus ditonjolkan, malah nggak harus akademik kok, tapi non akademik itu juga bisa membantu teman-teman untuk menaikkan personal branding teman-teman. Jadi teman-teman yang IP-nya biasa aja, yang nggak cum laude, yang lulusnya nggak 4 tahun tuh nggak perlu khawatir. Teman-teman punya kesempatan yang sama
sukses ke depannya. Saya juga nggak lulus 4 tahun, tenang aja, saya lulusnya 5 tahun kok. Tapi ada nilai jual yang saya tawarkan ketika saya melamar sebuah pekerjaan. Gitu. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua, ask yourself. Nih, ini ada contoh-contoh pertanyaan yang teman-teman bisa tanyain ke diri teman-teman sendiri. Apa sih yang bikin teman-teman spesial? Apa sih kekuatan teman-teman yang orang lain mungkin nggak punya? Kemudian apa sih yang membedakan teman-teman dengan yang lain? Apa sih yang hal unik? Setiap orang itu pasti unik kan. Tuhan menciptakan orang manusia itu pasti berbeda-beda. Temukanlah itu. Kemudian apa sih yang teman-teman mau orang lain itu lihat terhadap teman-teman? Apa yang ingin dinilai dari teman-teman? Nah, yang terakhir, what do you want others to interpret when hear your name? Jadi ketika teman-teman nggak ada, teman-teman ingin dengar apa sih? Kalau misalnya lagi digosipin, lagi dikepoin, apa sih yang ingin teman-teman dengar? Nah, jangan pasrah ke tema gosipnya, tapi buatlah teman-teman Anda itu bergosip sesuai apa yang Anda mau. Jadi jangan terbawa arus, tapi buatlah arus itu. Itu yang penting. Next. Nah, yang terakhir adalah don't forget to have a focus. Jadi teman-teman harus fokus, tentuin pinginnya karirnya di mana gitu. Jadi apa, itu harus tahu dari awal. Kalau misalnya teman-teman pingin karirnya naik mulus gitu ya, be genuine, jangan ikut-ikutan orang, jadilah diri sendiri. Karena belum tentu kalau orang sukses dengan caranya, teman-teman akan sukses dengan cara dia juga. Karena teman-teman itu akan sukses dengan cara teman-teman sendiri. Kemudian jangan takut buat gagal. Gagal itu hal biasa. Saya juga sering gagal dulu. Pertama kali lulus kerja juga nggak langsung dapat kerja, ditolak perusahaan tuh hal biasa. Jangan langsung kecewa kalau misalnya teman-teman tuh ditolak. Biasa aja, semua orang pernah gagal kok, semua orang pernah ditolak. Jadi anggap aja itu experience teman-teman buat interview, nggak apa-apa. Jadi setelah gagal di interview ini, oh kayaknya gagalnya kenapa ya, teman-teman coba lagi. Kemudian create positive impact. Jadi pastikan apa yang teman-teman jual dari diri teman-teman itu membawa impact yang positif buat orang lain. Kemudian have a legacy. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kuliah nih, catat legacy teman-teman. Jadi ketika teman-teman lulus misalnya, wah ini hasil karya teman-teman tetap akan dikenang nih sama alumni-alumni, sama adik-adik kelas, adik-adik mahasiswa, nama teman-teman tuh tetap ada. Demikian juga di kantor, buatlah banyak legacy di sana. Misalnya bikin inovasi apa, bikin project apa. Jadi ketika teman-teman resign dan pindah kerja, nama teman-teman tuh akan tetap ada di kantor tersebut dan akan tetap terlihat. Oh dulu yang ngerjainnya hero. Oh iya meskipun orangnya nggak ada di sana, tapi kerasa kok impactnya sampai sekarang, hasil karyanya. Itu yang teman-teman harus tahu gitu. Kemudian let other people tell your story. Biarin aja teman-teman ngasih tahu ke misalnya ke keluarga, ke sahabat. Nah, biarin keluarga dan sahabat teman-teman menceritakan lagi ke orang lain. Sehingga akhirnya nama teman-teman itu bisa dikenal dan lebih dikenal lagi sama orang lain. Nah, gimana sih caranya membuat personal branding menggunakan sosial media? Yang pertama Instagram. Hampir semua orang pasti punya Instagram lah ya, apalagi teman-teman milenial gitu ya, anak muda zaman sekarang pasti dia punya sosial media. Nah, sekarang teman-teman di Instagramnya juga harus dipilah-pilah. Kalau misalnya pingin terlihat bagus ya, jadi share lah kegiatan sehari-hari teman-teman, hobi teman-teman, daily life teman-teman, apa yang teman-teman passion gitu, apa yang pingin recruiter lihat dari diri teman-teman, munculkan di Instagram. Tapi kalau bisa hal-hal yang positif aja gitu. Karena kan sekarang tuh kalau mau kalau mau eksis, kalau mau viral tuh cuma ada 2 caranya. Kalau nggak nyari gara-gara, ya jadilah hal yang positif gitu. Jadi kalau bisa jangan nyari gara-gara, tapi bikinlah sesuatu yang positif. Kemudian di Facebook gitu. Nah, kalau misalnya Facebook tuh biasanya banyak ini sih, yang kedua LinkedIn dulu, sorry. LinkedIn profile ini sangat penting ya. Jadi teman-teman tuh kalau sekarang di dunia profesi
profesional, LinkedIn tuh sangat dilihat oleh recruiter. Kalau bisa teman-teman dari kuliah udah punya LinkedIn dulu, di-prepare dulu. Misalnya pernah training apa, pernah ikut volunteer apa, atau pernah ikut kegiatan apa, tuliskan semuanya di LinkedIn. Karena perusahaan-perusahaan sekarang itu sangat aktif mencari di LinkedIn teman-teman untuk profesional karir. Gitu. Kemudian Facebook. Kalau Facebook teman-teman biasanya bisa bikin Facebook page. Nah, Facebook page ini bisa teman-teman sharing sesuatu, bikin cerita, kemudian gabung ke komunitas. Kayak komunitas-komunitas itu juga banyak sekali di Facebook. Jadi misalnya komunitas digital atau komunitas programmer, komunitas front end, back end, mobile developer tuh di Facebook juga banyak. Nah, teman-teman bisa bergabung dengan teman-teman di sana. Kemudian share your video on YouTube. Nah, kalau misalnya teman-teman suka video, suka jadi YouTuber gitu ya, boleh tuh sharing-sharing di YouTube, kegiatan positif apa sih yang teman-teman lakuin, apa sih yang berimpact gitu buat masyarakat, boleh banget gitu di YouTube. Kemudian yang terakhir adalah Twitter. Nah, kalau Twitter ini dia lebih ke arah sosial media influencer atau misalnya interaksinya singkat. Biasanya cuma balas-balas komen, balas-balas chat, sederhana kayak gitu sih. Gitu kalau di Twitter. 8 menit lagi ya Mbak. Oke, siap. Nah, dan pastikan bahwa semua sosial media teman-teman tuh align. Jadi pastikan bahwa isi dari sosial media teman-teman itu sesuai dengan passion dan apa yang ingin teman-teman branding ke orang di luar sana. Jangan sampai misalnya LinkedIn-nya udah bagus banget nih tulisannya, isinya, tapi ternyata di Instagram tidak mencerminkan kayak gitu. Atau di Twitter ternyata banyak komen negatif. Nah, itu kan nggak sesuai ya. Jangan sampai salah satu sosial media teman-teman tuh merusak sosial media yang lain. Jadi pastikan tuh berjalan beriringan. Kemudian, nah ada juga WordPress, Blogger, atau Medium. Ini sangat bagus buat teman-teman yang suka writer atau suka nulis. Sharing di Medium itu sekarang cukup populer. Dan kalau misalnya teman-teman mau, boleh tadi kayak Mas Agara bilang ya, cek di Medium Codex. Nah, teman-teman bisa baca cukup banyak cerita-cerita dari ranger kita. Ranger itu talent-talent di Codex. Dan juga role-role di Telkom Indonesia, gimana sih kerja di company kita, gimana sih kerja di BUMN tapi digital. Tapi culture-nya udah startup gitu. Menarik kan, kayak birokrasi tapi startup juga nih. Nah, teman-teman bisa tuh baca di Medium kita. Kemudian teman-teman yang suka podcast, sekarang lagi musim juga kan podcast, malu nih mukanya, nggak suka mukanya kelihatan, boleh nyoba di podcast. Banyak tema-tema menarik, banyak sharing-sharing menarik juga di podcast sekarang. Dan yang terakhir, gimana sih caranya teman-teman manage sosial media sebanyak itu gitu ya. Nah, bisa pakai Hootsuite. Di Hootsuite itu teman-teman bisa manage semua sosial media teman-teman di satu account, bisa menjadwalkan juga kira-kira teman-teman mau posting kapan, mau di media mana aja, terjadwal, dan itu bisa teman-teman lihat di Hootsuite. Tapi aku yakin sih teman-teman ini kan milenial semua ya, pasti lebih jago lah soal sosial media dari aku gitu, jadi teman-teman pasti lebih tahu. Tinggal yang penting teman-teman tahu tujuan dari teman-teman tuh apa sih, passionnya apa sih. Nah, ini sebenarnya cepet aja, nggak penting. Kalau misalnya kita lihat nih Indonesia Fact gitu ya, ternyata pengguna internet di Indonesia tuh banyak banget, udah hampir 65% sosial media user di Indonesia. Banyak banget ya, bayangin dari desa, dari kota besar, kota kecil di seluruh Indonesia itu 65% sudah menggunakan sosial media untuk platform bekerja. Karena itu teman-teman nggak boleh tuh ketinggalan sosial medianya, diaktifkan dan terus mengisi kayak misalnya terus upload secara konsisten gitu ya, supaya bisa dilihat juga. Oke, ini aku kasih contoh-contoh dari sosial media orang-orang yang menarik buat aku sebenarnya. Yang pertama ada Iniji. Nah, Iniji itu salah satu food blogger favorit aku sebenarnya di Instagram. Dia orang Surabaya dan dia sangat-sangat konsisten dengan pekerjaannya sebagai food blogger. Bisa dilihat bahwa semua postingannya dia di Instagram tuh terkait makanan, kemudian cara memfoto makanan, sering bikin webinar juga terkait
terkait gimana sih caranya fotografi makanan dan lain-lain. Konsisten banget, dan teman-teman boleh lihat deh Instagramnya buat cari inspirasi, bagus banget. Kemudian ada Elisa Han, MUA. Nah ini MUA juga, tapi buat aku Instagramnya itu sangat-sangat bagus. Dari cara mengatur fotonya, kemudian cara dia menjelaskan bahwa meskipun dia MUA, dia itu benar-benar di pandemik ini dia tahu gimana caranya mengatasi protokolnya seperti apa di MUA, kemudian cara upgrade MUA itu seperti apa. Nah itu juga ada semua. Kemudian di Twitter sekarang Raditya Dika. Nah kita tahu lah ya, Raditya Dika di Twitter tuh eksis banget. Nah teman-teman juga bisa belajar nih dari dia, gimana sih caranya daily life Raditya Dika tertulis di Twitter dengan sangat rapi, sangat bagus dan menarik. Kemudian juga ada HRD Bacot gitu ya, kita tahu HRD Bacot lah ya, semua tweetnya itu terkait dengan HR. Anak-anak muda sekarang pasti kalau ngeliat HR itu di HRD Bacot, karena menarik dan realita banget sih yang ditulis di HRD Bacot tuh realitas banget. Next, YouTube. Nah di YouTube ini juga banyak yang menarik nih, contohnya Jerome Pauline siapa sih yang nggak tahu gitu ya, apalagi anak muda sekarang gitu, ganteng, kuliahnya di Jepang, terus dia itu memiliki personal branding bahwa dia kuliah di Jepang, dia mengajarkan matematika dengan cara yang lebih mudah kepada teman-teman, kepada penonton-penontonnya dia, dan juga dia membrandingkan bahwa dia memperkenalkan culture Jepang, dia memperkenalkan bahasa Jepang, kemudian budaya-budaya Jepang untuk penonton-penontonnya. Kemudian Jazz No Limit, ini cowok-cowok udah pasti tahu lah ya, dia salah satu gamer paling terkenal juga di Indonesia, di mana dia konsisten sebagai gamers. Jadi dia udah tahu passionnya gamers, ya udah dia akan tetap strict to point-nya dia seorang gamers. Fitra Eri ini juga cukup terkenal sekarang buat teman-teman yang suka balap, karena dia aktif juga sebagai YouTuber dengan spesialisasi atau personal branding sebagai YouTuber mobil. Jadi jelas ya personal brandingnya, dari yang belajar bahasa Jepang, kemudian ingin dikenal sebagai gamers, kemudian ingin dikenal sebagai YouTuber mobil, dan yang terakhir Tan Boy Kun, kita juga tahu dia adalah mukbang. Nah teman-teman juga bisa melihat kalau kenal Tan Boy Kun tuh apa sih, ya mukbang, ya orang yang makannya banyak, seperti itu. Yang terakhir ada Anak Jajan dan juga Merti Dulu, yang benar-benar konsisten juga dengan materi-materinya dia berupa traveling, berupa makanan, dan negara-negara yang dikunjungi, seperti itu. Dan yang terakhir, slide terakhir adalah gimana sih caranya build personal branding di dunia kerja. Oke, ini slide terakhir dari aku sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu tadi caranya memanage sosial media, udah tahu apa yang harus ditulis di sosial media, terus kalau lagi kerja, apa yang bisa ditampilin gitu kan. Nah yang pertama, find your unique value proposition. Jadi apa sih yang menarik dari diri teman-teman yang bisa dilihatkan di atasan kalian atau di perusahaan kalian. Legacy apa sih yang bisa teman-teman kasih. Dan yang kedua, jangan takut menolak opportunity. Kadang tuh di kantor tuh banyak karyawan atau talent-talent yang pinter, tapi kadang kalau dikasih kerjaan tambahan, project tambahan, mereka say no. Males nambahin waktu kerja, males nggak bisa, nggak ngerti, itu bukan bidang saya. Nah kalau bisa kasih kesempatan ke diri teman-teman buat menerima opportunities. Kemudian ketiga adalah prove your worth. Jadi buktikan bahwa kalian tuh layak buat jadi orang yang dibanggakan di sebuah perusahaan, atau kalian tuh layak memang bekerja di sana. Yang keempat, ask one question at every meeting you attend. Nah ini juga penting sih, sebenarnya sederhana tapi penting gitu. Kalau misalnya lagi meeting, lagi presentasi, diskusi, tanya aja dong satu pertanyaan supaya orang tuh hafal. Oh ini toh yang suka tanya, oh ini toh yang kurius banget setiap kali ada presentasi, setiap kali ada meeting. Nah paling nggak nama teman-teman tuh diingat. Oh ini toh anak yang proaktif. Nah itu sudah membuat personal branding secara nggak sadar sebenarnya. Padahal aslinya cuma tanya doang gitu. Tapi ternyata itu membuat personal branding buat atasan teman-teman, buat rekan kerja teman-teman. Kemudian kelima, build internal and external networking. Jadi selain di kantor aktif, juga harus aktif di luaran. Tetap
bisa gabung komunitas, tetap ikut tetap jalanin passion, tetap jalanin hobi, tetap membuat networking selain di kantor. Kemudian yang keenam, ask for feedback. Pastikan teman-teman tuh selalu ke atasan nanya kurangnya saya itu apa sih yang harus saya benerin, apa sih yang harus saya improve. Itu hal yang penting juga. Yang ketujuh, be konsisten. Pastikan teman-teman udah sesuai jalurnya teman-teman. Kalau misalnya contohnya tadi saya suka HR, saya akan konsisten sebagai seorang HR. Atau kalau misalnya teman suka desain, konsisten di dunia seputaran desain. Dan yang terakhir adalah use social media as brand image. Jadi pastikan sosial media teman-teman bisa membrand image apa yang teman-teman mau. Ya, ini adalah quotes terakhir. All of us need to understand the importance of branding. We are CEO of our own company. Me, to be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand of you. Jadi kita itu CEO dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita membrand diri kita ya? Kita harus jadi marketing yang baik buat diri kita. Dari saya cukup sekian, semoga membantu dan memberikan inspirasi sedikit buat teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan lain di luar ini, boleh kontak di LinkedIn ataupun di email. Terima kasih Mbak Ulia, mohon maaf telat dikit. Biasa kalau ngomong susah buat berhenti gitu kan. Gak apa-apa Mbak, mantap materinya. Oke, tadi kalau misalnya aku sedikit simpulin ya Mbak ya, untuk sesi sharingnya itu teman-teman harus tahu personal branding apa yang ingin teman-teman munculkan gitu. Terus juga how to create strong personal branding juga tadi udah sedikit dibocorin sama Mbak Hiro. Sama yang terakhir adalah perhatiin sosial media. Nah, jadi itu tuh tadi bisa dibilang sedikit banyak kesimpulan dari yang disampaikan oleh Mbak Hiro. Nah, tadi juga seperti udah saya kasih tahu sebelumnya, kita akan ada sesi tanya jawab. Udah banyak banget nih Mbak pertanyaan yang masuk. Terus sampai bingung nih. Tapi terima kasih sudah dibantuin sama tim Codex juga untuk misah-misahin pertanyaan. Namun karena kita bagi dalam beberapa termin kali ya Mbak ya. Untuk termin pertama ini ada 3 pertanyaan yang udah masuk duluan. Aku bacain aja. Yang pertama adalah dari Kalvan Najib. Perkenalkan, saya Kalvan, ingin bertanya, seberapa pentingkah minimum work experience bagi teman-teman fresh graduate yang ingin mendaftar khususnya untuk lowongan di Codex? Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan langsung jawab aja kali ya Mbak ya. Boleh. Oke, gimana Mbak? Seberapa pentingnya sih minimum work experience bagi fresh graduate? Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Kalvan ya tadi ya, benar ya? Kalvan, ya. Oke. Jadi sebenarnya penting nggak sih work experience gitu? Sebenarnya based on apa yang kalian lamar. Jadi setiap role tuh pasti punya requirement-nya masing-masing. Misalnya yang lagi dicari apa, junior kah, medium kah, atau senior kah. Nah, pastikan bahwa teman-teman membaca requirement-nya dengan baik. Misalnya, kalau misalnya teman-teman fresh graduate atau belum punya pengalaman, pastikan teman-teman daftarnya junior. Kenapa? Karena itu lebih cocok dengan pengalaman teman-teman saat ini. Kalau misalnya teman-teman daftar medium gimana gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi pastinya akan ada saingan-saingan teman-teman yang memiliki work experience yang lebih tinggi atau lebih banyak lah jam terbangnya. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa skill teman-teman itu sudah mencapai medium, silahkan dicoba. Karena sejujurnya kalau di Codex ya, tadi karena pertanyaannya Codex, di Codex tuh melihat dari skill. Jadi bukan dari work experience saja. Selama teman-teman fresh graduate tapi hasil technical skill-nya teman-teman udah oke banget, kita pasti mempertimbangkan yang oke banget. Kayak gitu sih. Semoga menjawab. Oke, yang penting teman-teman coba aja dulu ya, terutama mungkin kalau merasa masih belum masih fresh grade dan belum yakin, coba dulu di posisi junior. Tapi kalau misalnya udah lebih berani lagi, silahkan ke posisi yang lebih tinggi. Cuma mungkin persaingannya mungkin akan dengan yang udah experience. Jadi yang penting teman-teman tahu kapasitas diri. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fadriansyah. Pertanyaannya, saya kan lulusan ilmu perpustakaan. Apakah di Codex ada bagian kearsipan? Kalau kita adakah bagian kearsipan? Jadi ada 2 pertanyaan nih Mbak. Terus, kalau kita menciptakan suatu barang tapi gagal, bagaimana sikap kita untuk berhasil menciptakan suatu barang yang bagus? Oke. Soal kearsipan sama mungkin setelah kita gagal apa yang harus kita lakukan biar mungkin kegagalan itu bisa malah menjadi suatu hal yang bagus. Gitu. Oke.
Oke, terima kasih pertanyaannya tadi. Siapa yang nanya, Mbak? Muhammad Fadriansyah. Oke, Muhammad Fadriansyah. Pertanyaan yang menarik ya. Oke, kearsipan ya. Sebenarnya mohon maaf banget untuk kearsipan, memang saat ini kita lagi tidak buka. Mungkin kalau misalnya lulusan kearsipan tapi punya skill, misalnya punya skill researcher, punya skill di sosial media, digital marketing, silakan mencoba. Karena sekali lagi kami mencari orang yang memiliki skill setnya, bukan hanya lulusan apa sih, bukan lulusan IT nggak apa-apa selama memiliki skill set yang kami butuhkan. Jadi nggak perlu patah semangat, tapi improve terus, upgrade terus skill set yang teman-teman pingin gitu. Nah, untuk yang kedua, kalau misalnya gagal bikin produk terus harus gimana gitu ya, nggak apa-apa dong, gagal itu kan hal biasa gitu kan. Pastinya dari semua orang pernah gagal gitu, terus apa yang harus dilakukan? Nah, namanya kita di startup, dunia startup itu namanya eksperimen. Jadi kita akan banyak sekali melakukan eksperimen, trial and error. Nah, kalau misalnya error gimana? Ya kita trial lagi, kita improve dari yang gagal, apa yang berhasil dari kegagalan itu kita kembangkan, yang gagal kita tinggalkan, dan kita inovasi lagi, apa yang harus diperbaiki. Kayak gitu. Contohnya, apa ya? Contohnya link aja. Telkom membuat link aja, di mana kita tahu bahwa ada OVO, ada GoPay, di mana persaingannya ketat. Nah, gagal nggak Telkom? Belum tentu. Karena kita tahu, kita ngelihat dari uniqueness-nya link aja. Misalnya uniqueness-nya link aja itu apa sih? Misalnya nyambung ke My Pertamina. Misalnya dari bensin jadi diskon. Nah, itu mungkin keunggulannya dia, yang mungkin OVO dan GoPay nggak ada. Tapi mungkin ada juga yang OVO punya, link aja nggak punya gitu. Jadi ketika gagal, carilah uniqueness lagi dari apa unik dari produknya teman-teman, inovasi lagi, eksperimen lagi gitu. Jadi sebenarnya gagal tuh part of keberhasilan teman-teman kok. Jadi jangan patah semangat ya, Mbak ya. Benar. Oke, dan mungkin untuk pertanyaan terakhir di termin ini dari Dini Afdilah, personal branding seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari tim Codex? Nah, ini kayaknya semakin spesifik nih. Mbak Dini ini kayaknya tertarik untuk bergabung dengan Codex. Nah, mungkin apa nih yang pertama kali dilihat nih sama Mbak Hiro dan teman-teman dari recruiter? Oke. Kayaknya banyak yang tertarik buat join di Codex ya teman-teman ini ya. Waduh, keren. Syukur lah, berarti brandingnya berhasil gitu ya Codex. Gimana Mbak? Oke, jadi kalau misalnya Mbak Dini sendiri, apa sih yang kita cari gitu ya? Yang pasti kita punya values sih. Values kita salah satunya adalah collaboration, di mana tim Codex dan tim Telkom di digital tuh pinginnya orang-orang yang bisa bekerja sama dengan semua orang. Dan yang kedua adalah openness, di mana siap menerima kritik, siap menerima masukan, dan siap untuk mampu untuk ngomong kritik, ngomong saran juga secara terbuka. Jadi secara personality itu yang kami harapkan sih, karena kebanyakan sih, ada beberapa orang itu yang mungkin gampang baper ya, contohnya ya, misalnya gampang baper, misalnya dikritik atasan dikit bete, dikritik atasan sedikit ngambek gitu, misalnya diomongin apa sedikit bete. Nah, di Codex tuh kita mencari orang-orang yang gak gampang ngambek sih, tanda petik gitu ya. Jadi ketika diomongin, dikasih saran, dikasih kritik, dibilang kalau pekerjaannya kurang baik, itu dia menerima secara positif. Oke, berarti apa yang harus aku improve? Nah, lebih bisa menerima saran dan masukan sih, itu yang penting di Codex sebenarnya. Selain yang lain ya, misalnya digital mindset atau teknologi savvy, yang seperti itu pasti ada. Tapi yang paling penting sih buat kita di Codex sih openness sih. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Dini ya. Oke, berarti keterbukaan ya dari teman-teman untuk menerima masukan, nggak baper, terus juga kayak tadi juga yang tadi sempat Mbak Hiro ucapin, kayak paparkan, kalau misalnya dikasih challenge yang baru, jangan, gue nggak bisa, aduh gue takut kayak gitu, tapi coba aja dulu kan, kalau gagal coba lagi. Gitu. Benar. Mantap. Oke, kita masuk ke termin berikutnya. Aku dapat bocoran nih dari teman-teman Codex.
Aku langsung bacain aja kali ya Mbak ya untuk topik berikutnya. Boleh. Oke. Namanya Purnama. Pertanyaannya, selamat siang Kak Hiroko, saya ingin tanya, untuk proses rekrutmen di Codex ataupun di web rekrutmen lainnya kan bersifat online. Apakah kira-kira Kak Hiroko dapat membocorkan sedikit bagaimana sebetulnya HR memilih seseorang untuk ke tahap interview? Saya sudah coba apply beberapa website online, namun tidak ada kabar, yakni kabar ditolak ataupun diterima. Apakah HR benar-benar melihat semua CV yang dilamar atau hanya yang awal-awal submit? Panjang ya. Bagaimana membangun personal branding dan dari segi submission online agar HR sudah tertarik dengan kita yang hanya melihat CV kita dan mengajak kita ke tahap interview? Oh oke, berarti ini pas banget ya Mbak ya, melihat bagaimana biar CV kita yang kita submit di online itu eye catching gitu. Dari pertanyaan dari Purnama nih, Mbak atau Mas, aku nggak tahu. Pokoknya pertanyaan dari Purnama. Oke, terima kasih. Mungkin Kakak Purnama. Kakak Purnama, ya Kak Purnama. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi mungkin yang harus tadi dipastiin dulu, yang tadi nggak dipanggil atau nggak ada jawaban tuh dari Codex atau bukan ya? Nah, itu dulu. Yang kedua mungkin kalau dari Codex sendiri, karena kami online, jadi ketika teman-teman udah isi data-data pribadi, udah upload CV, yang kami lakukan adalah kita melakukan grid test dan online test lah. Jadi online test itu package, ada grid test dan juga ada yang namanya technical test. Nah, jadi di awal kami memang melihat terlebih dahulu dari skill set teman-teman. Kenapa gitu kan? Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman. Nggak mungkin sih misalnya ada 1.000 pendaftar, rekruter tuh akan ngelihat 1.000 CV. Itu nggak make sense. Nah, karena itu kita memfilter berdasarkan skill set-nya terlebih dahulu, technical-nya dulu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah lolos technical test-nya, kita akan melihat kembali CV teman-teman. Kira-kira dari hasil skornya teman-teman, mana sih yang menarik atau mana sih yang akan kita interview lebih lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, CV seperti apa sih yang menarik gitu ya? Yang pertama, jangan panjang-panjang ya teman-teman. Jadi usahakan kalau bisa di 1 lembar, kalau apalagi fresh graduate ya, atau yang belum punya pengalaman kerja, di 1 lembar aja cukup kok. Cukup menampilkan experience teman-teman yang menarik, yang sesuai dengan role yang teman-teman lamar. Jadi nggak perlu dituliskan apa ya, misalnya menang lomba puisi gitu, atau menang menyanyi, tapi yang teman-teman lamar digital marketing gitu kan kayak nggak terlalu sesuai gitu. Jadi daripada panjang-panjang, masukkan achievement, experience teman-teman yang memang sesuai sama role yang teman-teman lamar gitu. Dan otentik, jangan kopas dari orang lain. Biasanya kan ada, kayaknya orang ini keren banget nih CV-nya, ya udahlah kita kopas dikit-dikit lah. Nah, jangan ya, itu juga berbahaya ketika di interview. Bisa-bisa jawaban yang ditulis di CV sama yang ditanyain beda jawabannya. Jadi kurang lebih pastikan apa adanya dan jangan terlalu panjang. Itu aja sih. Oke, jadi ini semoga menjawab ya Kakak Purnama. CV-nya mungkin singkat, padat dan jelas dan sesuai dengan lowongannya ya. Yang tadi digital marketing mungkin lebih ceritain experience keberhasilan sebagai marketing mungkin pas zaman kuliah atau jualan atau mempromokan sesuatu, lebih kayak gitu. Pokoknya yang related ya, jangan meskipun misalnya juara lomba puisi tingkat dunia, tapi kalau lamarnya marketing kayaknya kita juga jauh. Bingung. Iya. Oke, makasih buat Kakak Purnama. Dan berikutnya nih Mbak Hiroko dari M. Ibrahim. Selamat siang Mbak, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar personal branding tetap sejalan dengan originalitas seseorang? Oh, tadi soal originalitas ya. Karena dalam membentuk citra diri di pekerjaan mungkin saja banyak hal yang kita kompromikan. Misalnya seorang yang kritis mungkin saja harus menahan sisi kritisnya karena mungkin dianggap tidak memberikan citra diri yang baik atau khawatir terlihat dominan. Apakah yang harusnya dilakukan dalam apa harus dilakukan dan dipersiapkan? Oke. Berarti mungkin di sini gimana menampilkan citra diri yang sebenarnya kita tahu bahwa hal ini tuh bisa jadi bumerang gitu kalau misalnya terlalu ditunjukkan. Nah, itu gimana dari Ibrahim? Oke. Menarik banget sih pertanyaannya Mas Ibrahim ya. Ini pertanyaan yang bagus sih buat saya. Jadi gimana sih caranya supaya personal diri yang kita buat itu tidak menjadi bumerang atau menjadi kita itu terlihat dominan gitu ya. Sebenarnya lebih ke cara penyampaian sih, kayak
uh, gimana caranya kamu menyampaikan ide kritis kamu, pertanyaan kritis kamu, tapi tidak menjatuhkan orang yang kamu tanya. Contoh, di presentasi biasanya kita pengen tanya nih, kayaknya presentasinya ada yang kurang gitu. Nah, kita pengen tanya, kita pengen kritisin. Tapi kan kadang ada sisi nggak enak ya, terutama kalau yang lagi present tuh atasan kita. Nggak enak dong dikritisin. Nah, cara yang terbaik adalah kalau aku sih biasanya ini sharing dari aku, mungkin ada banyak cara, tapi kalau dari aku biasanya aku akan mengapresiasi dulu. Aku akan bilang, Pak, Bu, presentasinya menarik sekali. Saya mendapatkan banyak insight dari presentasi Bapak dan Ibu. Apakah saya boleh dijelaskan kembali terkait hal ini? Karena saya merasa di data yang saya lihat atau di materi yang saya lihat kok ada sedikit perbedaan ya. Apakah bisa tolong diperjelas kembali? Mungkin ada trik communication skill juga yang teman-teman harus pelajarin. Gimana caranya personal branding teman-teman akan terlihat tetap baik, citranya tetap baik, tapi tetap membuat diri teman-teman tuh apa adanya. Jangan sampai karena takut atau karena teman-teman takut dijudge dominan, itu membuat diri teman-teman tuh jadi loyo atau jadi tidak terlihat lagi gitu. Tapi gimana caranya teman-teman mengkomunikasikan mengcoating omongan teman-teman tuh supaya lebih enak didengar. Itu sih yang penting kalau menurut saya pribadi dan pengalaman saya. Semoga terjawab Mas Ibrahim. Oke, jadi kalau aku simpulkan, intinya kita mengapresiasi dulu, terus kita juga memilih bahasa yang enak gitu dalam menyampaikan kritik. Jangan sampai ada yang tersinggung gitu kan, apalagi kalau misalnya yang menyampaikan adalah atasan gitu. Jadi yang mungkin itu juga salah satu sifat orang Indonesia ya, kita benar-benar lebih harus memilah seenak mungkin, setidak menyakitkan mungkin, meskipun maksud kita adalah kritik atau maksud kita adalah menyampaikan sesuatu gitu kali ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir di termin kedua nih Kak, nih Mbak, dari Laili. Kak mau tanya, kan banyak yang kerjaannya melenceng dari jurusannya. Bagaimana cara menonjolkan diri dari pelamar lain? Misalnya lulusan sastra ingin melamar menjadi HRD. Soalnya teman saya ada yang lulusan SHUM, itu sarjana humaniora, bisa jadi HRD. Terima kasih. Nah, ini berarti yang jurusannya beda dengan apa yang ingin dilamar. Gimana tuh? Oke, Mbak Laili ya. Sebenarnya sih banyak sih dari teman saya yang punya pengalaman serupa, khususnya yang barusan matiin video ini. Nah, udah nyala lagi dia. Mas Sagara ini, saya paling sering sih nyontohin dia karena dia paling mencolok gitu ya. Jadi Mas Sagara ini adalah S1-nya teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ya, bisa kebayang ya, kebanyakan HSE lah ya kerjaannya, atau K3 gitu ya. Nah, terbukti Mas Sagara bersama-sama saya waktu itu di Astra Internasional juga sebagai HR, dan sekarang di Telkom di Kodeks sebagai employer branding. Kurang melenceng apa coba itu jurusan dari teknik lingkungan gitu kan. Buktinya fine-fine aja, buktinya bisa-bisa aja. Mungkin boleh Kak Sagara sedikit komen deh gimana caranya nih teman-teman yang di sini mungkin passionnya mungkin sosial media, passionnya mungkin digital branding gitu ya, tapi jurusannya nggak sesuai. Tipsnya apa sih Mas Sagara? Mungkin bisa ini deh, kasih tips sedikit. Jadi bisa aja ya, ini Kak Hiroko nih. Oke, baik teman-teman. Tadi ada yang bertanya, siapa Mbak Aulia namanya? Mbak Laili. Laili ya? Iya. Oke, Mbak Laili, kebetulan case dari pertanyaan Mbak Laili itu similar ya sama saya ya. Jadi saya tuh S1-nya teknik lingkungan, dan memang passion saya dari semester 3 ya. Semester 3 itu udah passion di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, bukan merasa salah jurusan sih, tapi merasa lebih kayak menemukan passion yang baru gitu, yang ternyata memang membawa saya untuk berkarir di bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya balik lagi seperti yang kata Mbak Hiroko tadi, bahwa sekarang itu banyak HR itu melihat kepada kompetensi ya, atau skill. Jadi kedua kompetensi atau skill ini yang akan nantinya diuji. Nah, kalau memang ternyata Mbak Laili ini memang passion di bidang HR gitu, tunjukkan bahwa pengalamannya Mbak Laili ini memang
passion atau minatnya di bidang ke-HRD-an. Contohnya misalkan keorganisasian bisa ambil bagian PSDM, sumber daya manusia, atau misalkan ikut training-training yang terkait ke-HRD-an, atau ikut seminar yang terkait ke-HRD-an. Jadi nanti untuk di interview dari HR-nya atau user-nya itu teman-teman bisa menjual ya, istilahnya kayak tadi Mbak Hiro bilang adalah personal branding. Personal brandingnya walaupun jurusannya teknik lingkungan, tapi kita punya peminatan yang sangat dalam di bidang ke-HRD-an. Jadi selain ikut-ikut itu juga perdalam ilmu mandiri ya, kayak misalkan sekarang kan Google itu udah bisa dicari, udah bisa ditanya apapun kan. Misalkan HRD itu apa aja sih sebenarnya, HR itu ngurusin apa aja sih gitu. Saya pun juga waktu belajar di kuliah saya baru tahu kalau HRD itu juga sampai ke payroll karyawan gitu ya, sampai ke penggajian karyawan. Saya pikir penggajian itu hanya di finance, tapi ternyata itu ya isinya adalah HRD karena terkait dengan data pribadi karyawan seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman punya peminatan kerja di bidang lain, perdalam itu di pendidikan non formalnya, karena kan teman-teman sudah punya pendidikan formalnya sendiri di bangku kuliah. Seperti itu sih kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Leli. Terima kasih Mbak Leli, Mbak Ulia, dan Mbak Hiro. Terima kasih Mas Agari, sangat membantu sekali ya jawabannya ya berarti ya. Iya. Jadi intinya adalah teman-teman jangan puas dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah, tapi juga bisa mungkin tadi bisa googling atau mungkin bisa ikut kursus-kursus terkait dengan minatnya teman-teman di suatu kerjaan yang akan nanti di-apply. Gitu kali ya Mbak ya, kalau aku bisa sedikit rangkum dari jawabannya Mas Agara. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Mbak, karena waktu kita masih tinggal 10 menit kurang. Jadi sedangkan pertanyaan banyak banget, ini lebih dari 20. Aku pilih aja. Berikutnya ada dari Alan. Selamat siang Kak, mohon izin bertanya. Bagaimana cara kita menghadapi inkonsistensi dalam membangun personal branding kita, baik secara kehidupan maupun sosial media? Mohon dijawab. Oh berarti ini orangnya galau. Gimana tuh Mbak? Inkonsistensi. Enggak Mas Alan ya, terima kasih Alan ya. Sebenarnya wajar ya, namanya anak muda baru lulus atau masih mahasiswa itu galau, pingin jadi apa itu galau, wajar banget. Tapi kalau bisa yang terlihat di sosial media teman-teman tuh jangan kegalauannya, tapi mungkin bisa lebih ke arah galau nggak apa-apa, tapi kayak teman-teman jadi menampilkan, misalnya belajar digital marketing sama belajar jadi programmer, bingung nih galau pengen jadi marketing atau programmer, nggak apa-apa, tampilin aja keduanya, tampilin teman-teman tuh aktif di dua kegiatan itu, sehingga nanti kalau misalnya rekruter melihat atau orang melihat, mereka tahu bahwa teman-teman punya dua passion ini. Jadi munculkan aja sisi-sisi positifnya, tapi jangan dimunculkan tulisan-tulisan yang membuat impact negatif. Jadi misalnya tulisan-tulisan yang sebenarnya membuat orang itu meragukan Alan, meragukan teman-teman gitu. Jadi inkonsisten tuh nggak apa-apa selama teman-teman tidak memunculkan itu di sosial media. Jangan membuat orang ragu sama teman-teman, tapi gimana caranya keinkonsistenan itu membuat teman-teman jadi menunjukkan impact yang positif sih. Gitu. Mungkin jawaban singkatnya seperti itu. Oke, pokoknya teman-teman kalaupun galau, munculkanlah galau yang positif ya. Jangan galau yang hal-hal yang justru malah bisa menjatuhkan teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja Mbak ke pertanyaan berikutnya. Dari Danis Samuel, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat HR terhadap calon rekruter yang pasif dalam bermedia sosial? Akun diprotek, tidak ada posting, follower sedikit, apakah itu poin minus bagi HR? Atau lebih baik tidak punya sosial media dibanding memiliki sosial media pasif? Oke, tadi soal sosmed ada dua nih Mbak. Selain itu, saya ingin bertanya, bagaimana agar HR yakin terhadap jawaban kita? Saya pernah dipanggil interview, saya merasa sudah menjawab jujur-jujurnya, namun ketika saya bertanya apa yang harus saya tinggalkan, HR menjawab bahwa itu saya harus menjadi diri sendiri. Kira-kira apakah Kak Hiroko memahami mengapa kira-kira HR berkata seperti itu? Oke, jadi pertanyaannya soal sosial media nih Mbak untuk calon karyawan, untuk calon talent, sama soal bagaimana biar jawaban jujur seperti apa sih yang lebih diapresiasi oleh teman-teman HR gitu. Oke.
Yang pertama dulu ya, sosial media gitu. Kita menyadari bahwa nggak semua orang suka bersosial media. Jadi apalagi cowok ya, cowok itu mungkin males ngurusin sosial media yang begitu banyak gitu. Sebenarnya nggak salah juga, tapi seenggaknya teman-teman punya satu atau dua sosial media yang melegasi apa yang teman-teman buat, apa yang teman-teman sudah karyakan, supaya karya teman-teman tuh terlihat. Nggak suka Instagram, nggak apa-apa, pakai LinkedIn aja. Karena sebenarnya yang paling nomor satu dilihat rekruter adalah LinkedIn teman-teman. Kalau misalnya nggak suka foto-foto, nggak suka share-share, ya udah cukup punya LinkedIn satu, itu aja udah cukup kok gitu. Atau misalnya teman-teman suka nulis, nah tulis aja di Medium, sharing di Medium, nggak perlu punya Twitter, nggak perlu punya Instagram, itu juga nggak masalah, karena seorang rekruter nggak mungkin nyari semua sosial media teman-teman, tapi pasti yang pertama nyarinya di LinkedIn, kemudian nyari legacy yang udah teman-teman buat, karya-karya yang teman-teman buat. Biasanya yang rekruter cari itu seperti itu. Dan biasanya kita juga ngeliat di CV-nya teman-teman yang dicantumkan sosial medianya apa sih gitu. Karena kan kita nggak mungkin ya iseng nyari namanya teman-teman di Instagram gitu. Apalagi kadang namanya itu kan suka bukan nama sebenarnya gitu kan ya. Ada yang angka-angka, ada yang add, ada simbol, nah gitu. Jadi biasanya seorang rekruter pasti nyarinya juga yang sesuai di CV. Kemudian pertanyaan yang kedua, biar jawaban jujur kita tuh dinilai gitu, maksudnya gimana tuh? Sebenarnya gini sih, sebenarnya ketika kita interview, benar kita harus jujur atau apa adanya. Kenapa? Karena sebenarnya seorang rekruter itu sudah certified untuk menggali informasi dari diri teman-teman. Jadi ketika teman-teman tuh bohong, itu akan kelihatan dengan cara jawabnya teman-teman pasti akan berbeda atau berubah gitu. Jadi kalau ditanya tadi kenapa sih saya nggak diterima gitu ya, sebenarnya udah jujur ya, padahal udah jujur gitu ya. Mungkin alasannya bukan karena teman-teman sudah jujur tapi tidak diterima, mungkin teman-teman emang tidak sesuai dengan kebutuhannya kantor saat ini, lebih tepatnya itu, bukan gara-gara jujur ya. Jadi jangan dianggap gara-gara jujur nggak keterima akhirnya nextnya nggak jujur deh, dibagus-bagusin deh gitu, bukan. Tapi mungkin saat itu kebutuhan yang mereka cari itu memang belum sesuai atau belum cocok dengan diri teman-teman, itu aja sih sebenarnya. Karena kan match ya, maksudnya kita ketika mencari talent tuh pasti kita cari yang culture fit, yang role fit, maksudnya segala sesuatunya harus fit, dari segi personality, dari segi culture tuh harus fit gitu. Oke, karena waktunya juga udah mepet, Mbak, ini kita langsung aja ada 2 pertanyaan terakhir. Ada dari Gabriela, dia ingin bertanya, izin bertanya, Kodeks sebagai tim baru di Telkom untuk rekrutmen yang cenderung ke tim-tim digital dan cenderung terlihat milenial. Dalam hal itu, apakah terdapat perbedaan proses rekrutmen secara konsep atau teknis dengan rekrutmen profesional? Oke, gimana tuh Mbak? Kalau ditanya soal metode rekrutmennya, mungkin teman-teman tahu kalau di Telkom ada yang namanya GPTP juga, itu yang lebih terkenal lah ya, pasti semua orang tahu GPTP. Nah, untuk prosesnya sendiri tuh memang sedikit berbeda. Nah, kalau di digital atau di Kodeks kita memang full online. Jadi dari segi tesnya, dari segi interviewnya, itu semuanya online. Jadi teman-teman nggak perlu datang buat FGD, nggak perlu datang buat tes tulis, paper based, itu nggak ada. Yang membedakan mungkin dari segi prosesnya aja sih, kita lebih online dan biasanya lebih cepat. Kalau misalnya profesional atau GPTP itu kan prosesnya bisa berbulan-bulan ya nunggu kabar. Nah, kalau kita itu diusahakan 2 minggu sampai maksimum banget sebulan itu biasanya kita udah ada info keterima dan tidaknya. Karena kita udah by system, jadi bukan manual lagi. Mungkin itu yang lebih membedakan sih. Oke, kalau gitu. Untuk langsung ke pertanyaan terakhir aja ya, Mbak Iro ya. Oke, dari Ranan, namanya Ranan. Halo Kak, saya mau bertanya. Terkadang ketika ingin membranding diri, saya terkadang bingung membedakan bagaimana caranya untuk membranding tanpa terlihat show off dan too much. Serta menurut Kak Hiro, lebih baik kita fokus ke satu bidang aja untuk branding atau berbagai bidang walaupun dengan kemampuan rata-rata. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya nge-branding diri biar nggak kelihatan too much atau show off, sama lebih baik kita fokus ke
satu bidang aja, atau kita punya menguasai banyak bidang tapi mungkin cuma kulitnya aja gitu? Gimana? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Gimana supaya tidak terlihat show off ya? Sebenarnya kalau misalnya terlihat show off, gimana ya? Karena kayak misalnya kita di sosial media kita gitu ya. Sebenarnya orang terlihat show off itu kan ketika mereka menampilkan hal yang nggak wajar. Contohnya viral tapi dibuatnya hal-hal yang negatif gitu kan. Itu kan show off tapi hal-hal yang nggak wajar. Nah, buat recruiter atau buat kami sebagai HR, sebenarnya ketika teman-teman show off hal-hal yang positif itu nggak ada salahnya sih. Misalnya teman-teman ikut acara sosial community gitu, ikut UNICEF untuk ikut hal-hal yang seperti itu. Ketika teman-teman share, itu malah menambah ilmu buat orang-orang lainnya yang mungkin nggak punya experience yang sama, nggak punya kesempatan yang sama teman-teman. Jadi show off lah hal-hal yang positif dan itu nggak masalah. Karena itu kan memang berimpact positif buat orang lain. Jadi bukan kita berniat show off sombong, tapi kita ingin sharing, kita ingin ngasih knowledge ke teman-teman lain supaya menginspirasi teman-teman yang lainnya. Mungkin lebih kayak gitu. Jadi nggak masalah show off selama itu memberikan impact positif untuk orang lain. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi lebih baik dalam fokus menguasai satu bidang atau banyak bidang tapi mungkin cuma kulitnya aja gitu. Oke. Kalau misalnya aku pribadi lebih memilih yang satu bidang tapi dalam. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah personal branding, orang itu akan mengenal kita sebagai satu orang ini gitu kan. Ketika kita misalnya contohnya yang tadi deh, misalnya siapa namanya Jess No Limit. Nah, Jess No Limit itu membranding dirinya sebagai seorang gamer handal di Indonesia. Nah, meskipun mungkin dia bisa programming juga, mungkin dia juga bisa skill-skill yang lain, tapi dia menonjolkan satu itu. Kenapa? Supaya itu menjadi nilai unik, nilai yang menonjol dibandingin orang lain. Jadi dia yang paling hebat, dia yang nomor satu, dan dia paling dalam. Jadi ketika ada orang mengundang dia atau mau cari narasumber tentang gamer itu siapa sih, orang itu akan melihat dia. Tapi kalau kita banyak yang kita pelajari tapi kulit-kulitnya aja, orang cenderung apa bedanya sama orang lain gitu kan. Orang juga bisa belajar banyak hal gitu, tapi kalau nggak punya expertise ya orang juga mau belajar luarnya aja juga kayak kurang gitu. Semua orang bisa gitu. Jadi lebih baik sih buat kalau buat aku pribadi satu tapi dalam expertise. Oke, semoga Mas Ranan atau Mbak Ranan bisa mendapat insight dari jawaban yang diutarakan oleh Mbak Hiroko, dan juga kayaknya waktu session tanya jawab kita juga udah habis, Mbak, kita udah overtime. Tapi kayak seru banget ini, kita pilih dari banyak banget pertanyaan yang masuk di sesi Q&A sore hari ini. Oke, karena mungkin waktunya juga kali ya Mbak ya, kita juga sudahi untuk sesi Q&A. Dan juga untuk Mbak Hiro, saya ucapin terima kasih udah hadir di sharing session kali ini, dan mungkin nanti entah Mbak Hiro ataupun perwakilan dari Codex lainnya mungkin akan menyampaikan survei ya Mbak ya sebelum kita foto session. Iya, benar-benar. Mungkin nanti kalau yang nanti belum sempat kebaca dan pingin tahu jawabannya banget, boleh DM langsung ke LinkedIn aja. Nanti aku coba bantu buat jawab pertanyaan teman-teman. Oke, jadi jangan lupa teman-teman silahkan silahkan search LinkedIn-nya Mbak Hiroko. Aku sempat lihat tuh sebelum. Oh, ternyata menarik banget sih profilnya Mbak Hiroko. Oke, kalau gitu kita mungkin karena juga waktu juga sudah menunjukkan 3:30 lebih, kita langsung aja mungkin untuk sesi berikutnya, yaitu survei and photo session. Mungkin untuk survei akan disampaikan oleh teman-teman dari Codex mungkin, atau gimana? Oke, mungkin dimunculkan. Terima kasih Mbak Arumi, terima kasih Hiro. Wah, luar biasa banget ya teman-teman dari UI ini. Memang bukan kaleng-kaleng ini. Chatnya banyak banget ini juga pertanyaannya. Keren banget teman-teman dari UI. Aku pun juga baca satu persatu sih untuk chatnya, dan pertanyaannya gila. Ini betul. Bangga banget sih, maksudnya anak milenial sekarang tuh kayaknya ini proaktif ya, nanyanya itu keren-keren sih. Iya, bener banget. Nah, teman-teman terima kasih untuk
antusiasmenya yang sangat tinggi nih menurutku. Dan balik lagi ke pengumuman yang pertama bahwa kita akan 7 penanya terpilih akan bertemu berupa saldo aja. Tapi sebelum itu kita minta tolong dulu untuk mengisi kuesioner untuk bahan evaluasi dari webinar kali ini. Nah, bisa teman-teman scan barcode melalui HP, ya, di barcode-nya tertera di layar. Sudah ada kan ya? Sudah. Sudah, oke. Atau bagi yang males ngambil HP, bisa pakai website, itu di https://ly/UIX-Codex. Oke, besar semua ya. Oke, teman-teman bisa ya langsung kalau pakai ada handphone yang lain, mungkin sekarang pakai Zoom-nya pakai handphone, bisa langsung di-scan, atau teman-teman juga bisa langsung ketik aja di https://bit.ly/UIX-Codex. Oke, langsung aja teman-teman silahkan. Dan mungkin sebelum kita sambil teman-teman mengisi juga, nanti juga Mas Sagara juga mungkin akan umumin juga kali ya 7 pemenang yang beruntung di sore hari ini sebelum kita nanti foto session dan juga closing. Oke. Berarti ini kita sekarang foto dulu kali ya, Mbak ya? Oke, boleh. Sambil menunggu teman-teman mengisi kuesioner dan juga diberikan siapa ini yang menang, siapa yang menang. Gitu. Boleh. Oke, kalau gitu saya mengundang nih teman-teman partisipan, ratusan orang yang hari ini hadir di webinar kita untuk tolong dong sebentar aja munculkan wajah cantik dan gantengnya, wajah kece dan wajah kerennya. Silahkan munculkan, setelah itu kita akan foto session bareng ya, Mas Sagara, Mbak Hiroko, dan juga teman-teman semua. Mungkin siapa nih yang akan megang komandonya nih? Boleh dari Arini atau Adit? Oke, boleh dari Mbak Arini atau dari siapa? Dari Mas Adit? Silahkan langsung ngomong. Nanti setiap babak saya tinggal cheers doang ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Nggak bisa ngetik lagi. Ayo, siapa itu yang nggak bisa ngetik? Oke, kita foto lagi kali ya Mbak ya? Boleh. Yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih Mbak Aulia, Mbak Ria, Mas Garam. Sudah ya? Oke. Udah foto bareng. Sekarang yang tadi udah nanya atau yang tadi udah mengajukan banyak pertanyaan, silahkan deg-degan dan menunggu pengumuman dari Mas Sagara. Silahkan Mas. Nah, teman-teman sudah ngisi evaluasi, sudah foto bareng, dan inilah 7 orang yang beruntung untuk mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000. Ya, selamat. Ada 7 orang, ada Dini Afila, ada Purnama, ada M. Ibrahim, ada Laili, ada Dani Samuel, ada Gabriela Saadah, dan Rana. Nah, 7-7-nya ini diharapkan untuk memberikan data diri itu melalui DM Instagram atau Twitter di codex_telkom atau di DM Instagram di @codex.telkom. Nah, nanti saldo link aja Rp50.000 akan luncur ke teman-teman yang sudah menang. Orang ini aja ya. Iya tuh. Oke, selamat buat para pemenang dan juga kami ucapkan terima kasih juga nih ya buat semua yang udah bertanya kepada para partisipan. Sekali lagi tadi kalau misalnya masih kepo, masih pengen tanya lebih lanjut, bisa langsung DM-in juga link-nya Mbak Hiroko atau mungkin tadi bisa juga ke ke Twitter ataupun akun sosial media Codex lainnya. Oke, kalau begitu. Nah, sebelum closing juga, sekali lagi saya mau ingetin nih buat teman-teman semua untuk juga follow nih sosial medianya DPKHA UI. Tadi udah banyak banget, ada webnya, terus juga ada Twitternya, terus juga ada Instagramnya, ada Facebook, ada YouTube, dan juga ada LinkedIn. Mungkin bisa dimunculkan mungkin dari teman-teman DPKHA atau teman-teman CDC mungkin bisa kembali di-share sosial media yang bisa di-follow
untuk tahu informasi-informasi event-event apa aja yang diselenggarakan, terus juga webinar-webinar seru kayak gini nih, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Terus juga mungkin lowongan-lowongan kerja dari berbagai perusahaan-perusahaan kece, kayak contohnya Codex tadi. Silakan teman-teman langsung aja screen cap nih, atau nggak pakai handphonenya, langsung untuk diabadikan, setelah itu di follow atau di subscribe sosial medianya. Oke, kalau begitu. Thank you. Oke, kalau gitu mungkin terakhir dari Mbak Hiroko, sebagai penutup ada yang disampaikan? Oke, terima kasih untuk antusiasnya teman-teman. Nggak nyangka banget sih, benar-benar rame dan benar-benar antusias buat bertanya gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak teman-teman di sini tuh pingin banget belajar, pingin banget mengimprove dirinya gitu, dan keren banget sih milenial sekarang tuh keren-keren banget. Yang pasti tetap stay safe, tetap social distancing, tetap membantu pemerintah supaya pandemiknya cepat berakhir, dan tetap belajar dari webinar, ikut sertifikasi, training-training apapun yang bisa mengupgrade diri teman-teman. Itu aja. Oke, kalau begitu. Makasih buat Mbak Hiroko. Mungkin Mas Agara sebagai penutup juga nih, sebagai perwakilan dari Codex, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Mbak Aul. Terima kasih juga buat teman-teman UI, keren banget teman-teman, semuanya sangat interaktif, antusiasnya sangat tinggi juga, sangat kuliahnya ya, walaupun era pandemi seperti ini tetap dijaga semangat belajarnya karena buat menentukan karir ya, dan semoga yang di sini juga bisa cepat lulus, bisa bergabung dengan Telkom Indonesia ya Mbak Aul ya. Dan bisa cepat segera ketemu lagi, dan ya pokoknya stay safe semua, stay healthy semuanya, semoga kita diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Dan pastinya kita terima kasih ke Universitas Indonesia juga ya, udah dikasih kesempatan buat sharing untuk Career Center Universitas Indonesia. Semoga next kita bisa membawakan webinar yang lebih menarik lagi. Ya, mohon maaf juga kalau masih banyak kurangnya. Benar. Oke, mantap. Udah keren banget ini. Oke, kalau gitu saya juga sekaligus undur diri dulu, dan juga mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman dari Codex, juga buat Mbak Hiroko yang hari ini udah berbagi soal personal branding, terus juga kepada seluruh peserta webinar kita yang jumlahnya ratusan orang. Makasih banget, dan selamat untuk para pemenang. Sekali lagi, mohon maaf nih kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan juga terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia juga yang telah menyelenggarakan webinar kali ini. Kalau gitu saya juga pamit diri dulu karena sudah lebih dari 3:30 sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kebahagiaan dan juga kegembiraan. Kalau gitu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Mari kita